محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kita kembali dapat melanjutkan rangkaian ibadah, yaitu kita melaksanakan rutinitas kajian tafsir kita. Di pekan yang lalu kita terputus slide-nya itu di 207 ya, ayat 207 Al-Baqarah. Sekarang kita akan ulas dari 207 sampai 208 209 ya. Mari kita sama-sama untuk tadarus terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah bukakan keberkahan pada kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Baik. Sadaqallahul azim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemah lafziahnya atau terjemah lepasnya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah sekalian, itu baru masuk terjemah lafziyahnya, atau kita kenal dengan terjemah harfiyah. Allah menyerukan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dalam tafsirnya disebutkan nuzila fi Abdullah bin Salam. Ayat ini diturunkan mengenai Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan kawan-kawannya dan sahabat-sahabatnya.
lamma azamu as-sabt, tatkala mereka membesarkan hari Sabtu, mengagungkan hari Sabtu. Wa karihu huwa al-ibil ba'dal Islam, dan mereka membenci unta sesudah masuk Islam. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Maka turunlah firman Allah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Ada yang membaca dengan fathah pada huruf sin. Jadi ada bacaan fis salmi, ada bacaan fis silmi. Ada yang sinnya diharakati fathah, dan ada sinnya diharakati kasrah sebagaimana dalam ayat ini. Namun kedua-duanya bimakna wahid. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, baik dengan ucapan salmi atau silmi. Namun ada yang membedakan bahwa dengan sin di kasrah itu artinya adalah al-Islam. Namun kalau di fathah itu artinya al-musalamah. Kalau di fathah adalah kedamaian atau penerimaan. Kita kembali ke definisi awal bahwa tadi baik dengan kasrah maupun dengan fathah ya, maknanya sama, Islam, damai ya. Kafah, sedangkan kafah artinya secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa terkecuali. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah. Khutwat itu dari khutah, jalan-jalan setan. Artinya adalah godaan setan yang memperdaya untuk membeda-bedakan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa asal kalimat silam ini, asal maknanya adalah al-inqiyad. Artinya ketundukan atau tunduk patuh
taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip firman Allah, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika berfirman kepadanya Rabbuhu, Tuhannya, aslim, Islamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ia berkata, sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin, pemelihara alam raya ini. Maka dari sinilah Islam itu adalah tunduk patuh, artinya taat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ar-Razi menambahkan, wa ghalaba ismus silam ala sulah wa tarkul haram. Kata silam ini lebih mendominasi makna as-sulah, al-islah, kedamaian atau perdamaian, wa tarkul harab, dan meninggalkan peperangan. Nah, dua makna ini pun kembali kepada makna tadi silam atau Islam. Karena kalau orang lebih memilih jalur diplomasi kemudian meninggalkan perang, maka maknanya adalah perdamaian. Nah, itu tarkul harab. Jadi dua-duanya maknanya ini kata Imam Ar-Razi saling mengisi. Ya. Kemudian Allah menyebutkan kafah. Ya. Kafah ini secara keseluruhan. Ya. Jangan sepotong-sepotong. Maka makna tafsirnya, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, udhulu fil Islam, masuklah ke dalam Islam, waltazimu bi kulli ta'alimihi, maka taatilah atas segala ajaran-ajaran di dalam Islam itu. Wa nafadhu jami'a ahkami, dan laksanakanlah seluruh hukum-hukumnya, wa adabi, dan adab-adabnya, wa'malu, dan kerjakan bi kulli awamirihi, setiap yang diperintahkannya, wa nawahihi, dan jauhilah apa-apa yang dilarangnya. Artinya yang dilarang oleh wala takunu, dan janganlah kalian mimma yu'minuna bi ba'dil kitab, janganlah kalian menjadi golongan yang beriman kepada sebagian Alkitab, wa yakfuruna bi ba'd, tetapi kafir atau ingkar dengan sebagian ayat yang lain. Yang dimaksud adalah mentaati seluruh syariat Islam, wa ahkam, dan hukum-hukumnya dan adab-adab. Maka tadi diawali dengan sebab nuzulnya adalah kepada Abdullah bin Salam, ya, yang masuk Islam
tetapi masih ada sisa-sisa ajaran yang masih mereka yakini, yaitu mereka fa'azzamus sabata wa karihu lahmal ibal wa albaniha. Mereka mengagungkan, ya, jadi ajaran agama sebelumnya itu Abdullah bin Salam mengagungkan hari Sabtu. Wa karihu, dan mereka mengharamkan atau memakruhkan daging unta, wa albaniha, dan susunya, ba'daan aslamu, setelah mereka masuk Islam. Pa'an karal muslimun, maka muslim yang lain mengingkari ini. Wa qalu, dan mereka berkata kepada Nabi, inna Taurata kitabullah. Kan mereka sebelumnya iman kepada Taurat. Taurat itu adalah kitab Allah. Fada'na na'mal, maka biarkanlah kami mengimani dan mengamalkannya. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Fal khitab, maka yang dibicarakan atau khitab dari ayat ini adalah mukmin ahli kitab, ya, orang-orang mukmin yang dulunya adalah ahli kitab, orang mukmin yang dulunya adalah Yahudi, ya, mu'alaf dari Yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah khitabnya ini bukan mu'alaf ahli kitab dari Yahudi, tetapi adalah al-munafiqun, adalah orang munafik. Bukan terkait khusus, ya, bukan terkait khusus mereka ahlu kitab yang masuk Islam. Maka dari pendapat mereka itu, ya ayyuhalladzina amanu bi'asinatihim, wahai orang yang beriman dengan lisan-lisan mereka saja, udkhulu fil Islam bikulliyatihim, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Wa hadzal qaulani da'fuhuma zahir. Syekh At-Tantawi ini mengkritisi sebab turunnya ayat ini. Beliau mengatakan dua kaul ini, tadi kalau kaul pertama apa? Bahwa turunnya ayat ini itu karena Abdullah bin Salam setelah masuk Islam masih mengimani keimanan yang sebelumnya, yaitu mereka mengagungkan hari Sabtu dan mengharamkan daging unta dan susunya. Pendapat yang kedua bukan. Pendapat yang kedua itu adalah al-munafiqun, orang yang munafik, yang masuk ke dalam Islam itu bi alsinatihim, hanya dalam lisan-lisan mereka saja, tetapi dalam perbuatan mereka
tidak realisasikan, tidak mereka wujudkan. Maka menurut penulis tafsir Al-Wasit ini yang kita kaji bersama, dua riwayat ini menunjukkan lemah. La sanada lahuma, tidak ada sanad bagi keduanya yang bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Apa yang menjadi argumentasi dari Syekh almarhum rahimahullah Sayyid At-Tantawi? Dua riwayat tadi dianggap lemah li'annal ayah al-karimah sarihah fi da'watil mu'minin. Nah ini. Karena ayatnya itu jelas, tidak dikhususkan kepada Abdullah bin Salam, juga tidak dikhususkan kepada munafikun, di mana ayatnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini ya, argumentasi saya mengambil dalil ayat itu jelas menyebutkan fi da'watil mu'minin, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, di level apapun keimananmu, diseru oleh Allah ilat tamasuk bi jami'i ta'alimil Islam, untuk berpegang teguh dengan seluruh ajaran-ajaran Islam. Wa ilal ikha, kemudian diseru untuk bersaudara, ya. Wa nabdut tafarruq, dan diseru untuk menghindari perselisihan, wal i'tida, dan permusuhan. Nah, ini, ya. Jadi ayat tadi tidak hanya berlaku kepada dua yang disebutkan dalam riwayat tersebut, tetapi berlaku untuk seluruh mukminin, yaitu seruan untuk menjalankan syariat Islam kafah, ya, secara keseluruhan, ya, tidak pilih-pilih. Kalau itu tahu adalah syariat Islam, maka dia kerjakan. Nah, itu tidak dengan setengah hati. Jadi ketika sudah masuk Islam, maka jangan ada keyakinan-keyakinan yang lama yang masih nempel. Nah itu. Maka subhanallah, ya, nikmatnya di dalam al-Islam, ya, di mana Islam itu artinya taat. Ketika taat itu adalah ibadah, semuanya bernilai ibadah. Coba kita tanya, apakah makan kita ibadah? Ibadah. Betul? Betul. Ibadah itu kalau apa yang dimakannya itu halal, cara mencari apa yang dimakannya juga halal, kemudian ketika memakannya pun dengan cara yang halal, misalnya dengan tangan kanan, tidak berdiri, nah itu adalah kafah, ya. Dengan tangan kanan tidak berdiri, itu adalah kafah. Lalu sebelumnya kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kafah. Jangan-jangan karena saking laparnya lupa bismillah pun.
Nah itu. Jadi sebetulnya kalau pertanyaannya apakah makan kita ibadah, belum tentu. Bisa jadi tadi niatnya makan, dia pakai tangan kanan, dia pakai bismillah, tapi yang dimakannya bipang. Yang dimakannya adalah B2 yang dipanggang. Maka itu belum tentu menjadi ibadah. Justru sudah tentu itu menjadi maksiat. Nah, jadi Islam baik itu makannya ya maupun tidurnya, semuanya itu adalah bernilaikan ibadah. Kalau wafaqa bi jami'i ta'alimil Islam, kalau semuanya itu tepat sesuai apa yang diajarkan oleh al-Islam. Dan di alam raya ini Muslimlah yang dijanjikan, sebagaimana yang kita bacakan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh, artinya gerak-gerik hidupnya didasari dengan imannya, kemudian diwujudkan dalam amal salehnya, maka itu menjadi ibadah. Maka mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Dibalas oleh Allah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dibalas oleh Allah di surga secara abadi, ya. Bukan sesaat, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Allah sebutkan abada. Ya, maka kata-kata abadi itu sebetulnya serapan dari bahasa Arab, abada. Nah, Islam semuanya apa yang diciptakan oleh Allah. Maka bagi yang menyelisihi di sini, bagi yang menyelisihi, dia malah tidak ikut Islam, malah ikut langkah-langkah setan, nah ini, maka kesananya adalah neraka yang abadi. Surga abadi, kesananya neraka yang abadi. Nah, Allah ciptakan semua makhluk ini Muslim. Ini kita lihat kipas, ya. Kipas, kalau kita lihat itu adalah benda, ya, benda mati dalam istilah kita jendela. Nah, udah itu di belakang ada jendela kan, sengaja dibuka biar airnya segar. Dia mau dibuka, mau ditutup, mau hidup ataupun mati, ya, itu sudah dalam keadaan apa? Islam. Bakal kita dengar jendela itu kafir karena terbuka, atau kipas itu murtad karena dia tidak digunakan. Dia mau dipakai atau tidak, dia sudah Islam. Kalau ingat ini sebetulnya apa yang diciptakan oleh Allah. Kita lihat mati, sesungguhnya dia hidup. Tergantung dimanfaatkannya. Jendela itu dimanfaatkan, ya, untuk sirkulasi udara. Nah, kemudian
kita semuanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hanya ada pada jin dan manusia ya yang bisa memenuhi neraka. Artinya di neraka nanti kita tidak akan menemukan kambing yang masuk neraka, walaupun di dunianya dibuat kambing guling, sapi, ayam, tidak. Kenapa? Karena sejak mereka diciptakan sampai akhir mereka hidup itu semuanya sudah Islam. Dalam surat Sajdah yang sering saya baca di subuh Jumat, Allah menyebutkan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, maka setiap yang berjiwa, setiap orang itu aku akan kasih petunjuk supaya benar terus kalau Allah berkehendak. Walakin haqqal qawlu minni, kata Allah, tetapi aku telah bersumpah mengatakan la amla'anna jahannama, sungguh aku akan isi jahannam itu minal jinnati, dari golongan jin dan manusia. Nah ini, jadi neraka itu hanya dipenuhi oleh jin dan manusia. Karena kalau makhluk-makhluk yang lain, gunung itu mereka sudah muslim, gunung itu sudah ahli surga, walaupun meleburkan laharnya, menghembuskan laharnya dan seterusnya, itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang terbit itu sudah muslim ya. Karena menurut penelitian 1 derajat saja matahari itu tidak taat sama Allah, dia geser ke utara, maka bumi ini bakal beku 1 derajat. Atau misalnya 1 derajat dia ke selatan, maka bumi ini akan kebakaran, habis, kiamat. Nah ini, jadi alhamdulillah sampai hari ini matahari terbit disiplin, tunduk atas perintah Allah pada jam-jam yang telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah yang maha tahu percisnya. Nah ini, jadi matahari, gunung, ternak itu semuanya sudah ahli surga. Nah neraka itu ternyata berdasarkan ayat tadi dipenuhi oleh jin dan manusia. Ya. Maka Allah kasih tahu bocorannya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu menginginkan follower dia di neraka itu jauh lebih banyak. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Tidak kelihatan tetapi kerasa dalam perbuatan kita. Dengar adzan tidak bersemangat. Dengar ayat Quran, ada kajian misalnya di YouTube, nah, dipindahin karena senangnya dangdut koplo, dipindahin ke dangdut koplo. Nah itu, atau ke hal yang lain. Itu khutuwati syaitan, ya, langkah-langkah setan untuk menggelincirkan manusia. Ya. Dan dia aduwwum mubin, musuh yang nyata dirasakan dan gerakannya pun menjadi rubah. Nah itu. Maka pada ayat setelahnya Allah menyebutkan fa in zalaltum ba'da ma ja'atkumul bayyinat, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah
Artinya tadi mengikuti jalan setan bukan mengikuti petunjuk Allah. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahui bahwa Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya seluruh perbuatanmu itu yang menyeleweng dari aturan Allah kelak akan ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbicara Islam kafah dari hal yang terkecil sampai yang terbesar itu Islam telah mengatur. Udkhulu fis-silmi kafah. Dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam berekonomi dan seterusnya semuanya kafah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kafah? Misalnya dalam sholat kita, ya, dalam sholat kita sudah kafah belum? Jangan-jangan baru ngerasa kafah. Orang berulang-ulang kemarin kalau saya sampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Lurus dan rapat, karena lurus rapatnya bagian kesempurnaan sholat. Siapa yang menjelaskan itu? Dani Albar? Bukan, Rasulullah, bahwa rapatnya salat adalah bagian kesempurnaan menegakkan salat. Tapi prakteknya setan membisikkan, gerah mahnya eta cingir ditincak. Gerah. Nah ini itu khutuwati syaitan. Setan masuk melalui perasaan. Nyamanan aya jarak. Ya, kemarin sebelumnya debat habis-habisan. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah dengan berjarak segala macam. Sekarang disuruh bareng rapat. Nah, pintar setan. Maka larangannya adalah la tattabi'u khutuwati syaitan. Fa in zalaltum. Ketika kalian menyimpang setelah Allah berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya, maka pesan intinya dari dua ayat ini, mari kita kafahkan, berusaha kafah. Walaupun kafahnya itu tentunya bukan dalam definisi kita. Tentu kafahnya itu dalam pandangan Allah. Dalam berkeluarga tadi, dalam bekerja, kafah dalam mendidik anak, kafah dalam melaksanakan haji, kafah dalam melaksanakan umrah, kafah dalam melaksanakan kurban. Nah, seperti apa kita terapkan kafahnya itu? Ya, ini kan sekarang banyak seruan, ayo Islam kafah. Islam kafahnya itu seperti apa dah ini? Ya, bukan dikasih spanduk, bukan dikasih merek, tetapi adalah sebuah sikap evaluasi. Ya, sampai di mana titik kafah kita dalam melaksanakan salat, sampai di mana kita kafah dalam tilawah kita. Artinya bukan sebatas bisa baca kemudian naik kepada tajwidnya. Setelah tajwidnya betul dan kita sering membacanya, maka yang kafah akan menaikkan levelnya. Oh, saya harus paham isinya. Nah, itulah langkah-langkah kafah. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah dalam rangka mengkafahkan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, walaupun minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustaz. Sami-sami. Atur nuhun Pak Iman. Ya, Pak Kut, Pak Setion. Ayo yang mau korek Pak Asep.